see what I see? Selamat datang di podcast Do You See What I See bersama saya Mr. Popo. Kayak ASMR aja. Ya, terima kasih warga Sukawedi yang masih menyimak hingga hari ini di episode berapa ya? Udah 1300 something kayaknya. Dan kemarin kita udah dengerin kisah tentang kampus setan. Terima kasih komennya yang banyak. Ya namanya kampus ya, itu banyak kejadian-kejadian aneh. Dan nanti saya lihat-lihat di email lagi ya, karena sebenarnya banyak banget cerita kiriman yang berkaitan dengan kampus. Dan ini memang paling seru, apalagi nih kalau memang kampusnya atau sekolahnya itu disebutin, pasti rame. Setiap kali ada episode tentang ya sesuatu yang dikasih tahu sekolahnya, tempatnya, rumahnya, kantornya, pasti ada aja yang nyaut. Karena mungkin merasa relate ya. Dan semakin kita kenal semakin ya makin rame tuh nanti yang komen. Oke, untuk episode hari ini ada kiriman dari Mbak Asti Andre. Terima kasih atas kiriman ceritanya, dan ini adalah sebuah pengalaman yang dialami oleh keluarganya Mbak Asti Andre tentang sebuah mobil ambulans. Waduh, emang ya namanya ambulans itu juga menjadi salah satu ikon tertentu dari banyak cerita-cerita horor yang kita udah dengerin. Bahkan di film-film juga banyak tuh yang berkaitan dengan ambulans itu. Waduh, banyak banget ceritanya. Tapi sebelum kita bahas, kita dengerin dulu cerita dari Mbak Asti Andre, mobil ambulans. Nama aku Asti. Hari ini saya ingin menceritakan kisah horor yang dialami oleh keluargaku di kampung. Cerita ini terjadi sudah lama. Saat aku SD akhir atau SMP awal, jadi hanya sekilas saja yang aku ingat. Tapi Lebaran 2019 kemarin, ayah mulai menceritakannya lagi. Keluarga kami beranggotakan ayah, ibu, nenek yang merupakan ibu ayah, aku yang anak sulung, dan adik perempuanku yang berjarak 9 tahun dari aku. Salah satu pekerjaan ayah adalah mengecat kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu hobi beliau. Jadi selama mengecat, beliau mengerjakannya sendiri, sambil menikmati hobi beliau. Kejadian dimulai saat ayah punya pekerjaan untuk mengecat sebuah mobil ambulans. Mobil ambulans itu akhirnya diparkirkan di pekarangan sebelah kiri rumah dekat jalan umum. Sedangkan bagian depan rumahku adalah gang perumahan biasa yang berakhir buntu, dan blok perumahanku ini hanya berisi 5 kepala keluarga. Awalnya ayah biasa saja dengan pekerjaan mengecat mobil ambulans ini. Hingga akhirnya setiap malam hari, saat ayah pulang dari rumah teman di sore harinya, saat ayah melewati jalan umum untuk masuk ke gang perumahan kami,
ayah selalu merasakan hawa panas seperti api unggun yang memang sering dibuat oleh ibu untuk membakar sampah plastik di pekarangan rumah. Jadi saat itu ayah biasa saja. Masa ada yang manasin mobil? Terbesit pikiran itu, tapi setelah itu ayah abaikan karena tidak mungkin anggota keluarga kami yang perempuan semua mau memanasi mobil, apalagi mobil ambulans. Jadi ayah cuek saja. Ibu yang setiap pagi hari setelah subuh selalu menyempatkan diri ke pasar. Di pagi itu pun ibu juga merasakan hawa panas di kendaraan ambulans itu. Tapi ibu hanya berdoa saja tanpa mengacuhkannya karena ibu penakut. Siangnya saat mengobrol dengan ayah ingin marah sebenarnya karena kejadian semalam. Mengapa ibu sore hari membakar sampah? Ketakutan ayah adalah nanti apinya bisa menyambar ke mobil yang sedang dia kerjakan. Tapi ibu membantah bahwa akhir-akhir ini ibu sudah tidak pernah membakar sampah lagi. Jadi, hawa panas itu dari mana? Sehari kemudian, pada malam hari, nenekku terbangun. Memang aku selalu menemani tidur nenekku. Saat itu kamar kami memang berada bersebelahan dengan pekarangan rumah. Saat itu terdengar nenek membuka pintu kamar, kemudian ke ruang tamu mengecek sesuatu sepertinya. Tapi hanya itu aja yang kuingat. Kemudian ayah bercerita lagi kemarin kalau nenek itu sedikit lantang memanggil ayahku yang sudah tertidur. Ayah akhirnya bergegas menemui nenek. Ada apa, tanyanya. Nah, nenek ini bercerita bahwa ada bunyi brak yang sangat keras. Sepertinya suara pintu belakang mobil ambulans tertutup. Tapi sudah selarut ini. Apakah ayah sedang di pekarangan? Makanya nenek memanggil, tapi ternyata bukan. Entah saat itu ayah mengecek lagi atau tidak. Tapi mengerikan juga kalau memang suara dari mobil ambulans itu. Sekitar siang atau sore harinya, tetangga kami menemui ayah dan bercerita bahwa semalam saat pulang ke rumahnya yang ada di perumahan kami, beliau tidak sengaja melihat ada sesuatu yang bersandar di mobil ambulans. Sosok putih. Beliau yang kaget langsung berlari begitu saja ke rumah. Entah itu sosok apa. Ayah yang semenjak mobil ambulans datang dan berhawa panas mulai menerka-nerka. Mungkin memang karena mobil ambulans, jadi memang ada sesuatu. Semenjak saat itu, ayah buru-buru mengerjakan mobil ambulans itu. Dan setelah selesai, mobil akhirnya diambil lagi. Saya lupa pemiliknya. Hanya saja saat itu ayah bercerita, setelah dicat, mobil itu masih saja horor. Katanya saat malam hari, di dekat instansi pemilik mobil itu memang terdapat pabrik kayu lapis. Konon, tiap ibu-ibu pekerja pulang malam setelah bekerja, mobil itu sering menyala atau berjalan tanpa pengemudi. Ya kan, ya kan, ya kan. Emang ya. Mobil ambulan tuh emang selalu punya aura tersendiri gitu. Jangankan mobil yang lawas ya, kalau setiap kali lihat mobil ambulans tuh ya pasti kita udah berasosiasi sama hal-hal yang kayak apa namanya, wah ini ada apa ya, kira-kira dalamnya bakal ada apa ya. Terus kalau kebayangin sampai misalnya harus nyupir mobil ambulans juga, wah nggak bisa tuh kalau sendirian kayak. Terus ya bahkan mobil baru aja, kalau setiap kali lihat mobil baru gitu ya, mobil ambulans yang baru ya di rumah sakit yang cukup baru mobilnya,
itu pasti tetap aja punya satu aura yang membuat kita mikir 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu kalau ada di dekatnya. Dan belum lagi kalau misalnya ya pernah mungkin teman-teman duduk di dalamnya pas nganterin siapa, mungkin tetangga atau ada yang meninggal. Itu kalau di dalamnya selalu ada aroma-aroma apa ya mungkin ada beberapa yang pakai kembang. Jadi aroma-aroma kembangnya itu masih tertinggal gitu di dalam mobil ambulans itu. Jadi yang itu menambah ada feel tertentu. Padahal mungkin ya nggak ada apa-apa ya, cuman perasaan kita aja. Tapi ya namanya ambulans tuh selalu menjadi simbol kalau menurut gue ya. Dan nggak cuma mobil ambulans, pernah juga satu kejadian yang gue alami gitu ya, saya alami di mobil saya sendiri, padahal malam-malam ya gitu ya, selalu kalau malam-malam sendirian di mobil nyopir terus dalam keadaan hujan, terus bawaannya tuh selalu melihat ke belakang gitu ya. Ya pernah ada satu waktu yang saya lagi nyopir sendirian malam-malam dan hujan dan ngembun. Wah, itu kan ngembun semua tuh. Ya pernah terlintas di mata atau sambil lihat di di bagian spion tengah itu ada, ya tampak ada sesosok orang yang duduk di belakang, jok belakang persis. Wah, itu pengalaman yang luar biasa horor. Ya apalagi ya kalau ya mobil ambulans memang biasanya diperuntukkan untuk membawa orang sakit, kemudian membawa orang yang sudah meninggal. Sebenarnya orang yang meninggal ya udah meninggal, cuman ya mungkin disitulah celah para demit ya, para jin untuk menakut-nakuti manusia dengan memanfaatkan ketakutannya dia, terus kemudian memanfaatkan ya cerita-cerita yang sudah beredar, karena selalu diasosiasikan orang yang sudah meninggal tuh mengganggu gitu, bisa aja mengganggu atau belum tenang atau sebagainya. Padahal ya orang meninggal ya udah beda alam gitu, udah di alamnya, di alam barzah gitu ya. Cuman ya itu sekali lagi ambulans tuh hal-hal yang kadang-kadang saya sesuatu yang agak menakutkan gitu ya. Dan buat teman-teman barangkali gitu ya, saya pengen dengar juga, kali aja ya pendengar Do You See What I See, warga desa Sukawadi punya cerita yang berkaitan dengan ambulans juga gitu ya. Atau bahkan mungkin Anda adalah driver mobil ambulans. Tetangga saya sih ada sih dekat rumah. Memang ambulans itu buat masjid gitu, tapi beliau ini adalah drivernya udah mungkin udah lebih dari 10 tahun kali ya. Beliau adalah pensiunan dan kerjanya itu nganterin kalau ada yang sakit atau ada yang meninggal. Dan bahkan memang ambulansnya sering dipakai untuk ngantar ke luar kota gitu ya, ngantar jenazah ke luar kota. Pernah dengar tapi samar-samar, saya agak lupa gitu ceritanya. Barangkali itu nanti kita todong aja ya buat cerita juga. Dan buat teman-teman yang menyimak Do You See What I See, terima kasih banyak. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya dan jangan lupa subscribe juga. Dan kalau belum ngasih tahu teman-temannya, bantu juga dong untuk biar view kita semakin gede lagi dan banyak teman-teman juga yang akhirnya mengirimkan cerita ke redaksinya Do You See What I See. Sampai di sini dulu episode hari ini. Sampai jumpa di episode besok. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com